Om Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan mata kuliah keperawatan komunitas dalam topik asuhan keperawatan pada kelompok khusus. Nah, barangkali Bapak Ibu semuanya juga sudah mungkin pernah membaca maupun mendengar, melihat dan lain sebagainya, apa sih yang dimaksud dengan kelompok khusus? Siapa sih yang ditentukan sebagai kelompok khusus tersebut? Ya tentunya kalau kita lihat dari definisi, karena ini khusus, pastinya mereka memiliki suatu kondisi yang memang spesifik. Apakah sama dalam hal jenis kelaminnya, usianya, tahap perkembangannya, mungkin masalah-masalah kesehatannya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang perawat komunitas untuk bisa memberikan asuhan keperawatan pada kelompok-kelompok tersebut. Ya, misalnya nanti kita lihat kelompok yang memiliki tahap perkembangan usia. Ya, contohnya lansia. Jadi ketika lansia, bagaimana kita akan memberikan asuhan keperawatan pada kelompok lansia itu? Mulai nanti dari proses keperawatan, pengkajian, kemudian diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasinya. Nah, barangkali itulah yang nanti kita bisa kerjakan, bisa kita lakukan sebagai perawat komunitas. Baiklah, untuk memperjelas masing-masing topik itu, kita akan lanjut terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi siapa sih atau kelompok apakah yang dimaksud dengan kelompok khusus tersebut? Nah, dalam hal ini, kelompok khusus adalah sekelompok individu yang mungkin karena suatu keadaan tertentu, baik itu fisik, mental, sosial, budaya, maupun dalam sisi ekonominya, perlu mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan lain sebagainya dari tenaga kesehatan. Ya, dalam hal ini ketika kita memberikan suatu bantuan bimbingan pelayanan, itu tentu pelayanan kesehatan di bidang keperawatan. Sehingga bisa kita sebagai seorang perawat memberikan asuhan keperawatan. Nah, kenapa kelompok tersebut perlu kita berikan bantuan, bimbingan maupun pengarahan? Nah, barangkali seketika kita melihat kelompok-kelompok tersebut, karena kelompok itu memiliki suatu ketidakmampuan, ketidaktahuan, ataupun ketidakmauan daripada anggota kelompok dalam menjaga dan memelihara kesehatan masing-masing. Sehingga di sana kita perlu memberikan suatu bantuan, bimbingan, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang akan bisa kita lakukan di kelompok khusus tersebut? Jadi upaya-upaya yang bisa kita kerjakan di bidang keperawatan itu semuanya ditujukan pada kelompok, baik itu kelompok yang mempunyai kesamaan dalam jenis kelamin, umur, masalah-masalah kesehatan, atau mungkin kelompok-kelompok itu masih dalam tahapan rawan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Apalagi ketika misalnya ada gejala-gejala tersebut yang kita tidak aware, kemudian kita tidak tangani, ya kemungkinan akan menyebabkan terjadinya masalah kesehatan pada kelompok tersebut. Sehingga disebut sebagai kelompok yang rawan. Jadi semuanya itu mesti dilakukan, dikerjakan secara terorganisir, yang artinya melalui suatu
proses keperawatan yang berkesinambungan, mulai dari tahapan pengkajian sampai evaluasinya. Nah, kemudian berikutnya di dalam asuhan kelompok khusus tersebut, tentu kegiatannya juga mestinya kita upayakan bahwa kegiatan promotif dan preventif itu menjadi upaya yang paling ditonjolkan, yang paling diprioritaskan dengan tidak melupakan upaya-upaya lain, misalnya upaya kuratif dan rehabilitatif. Ya, jadi di dalam memberikan asuhan tersebut tentu promotif preventiflah yang kita tonjolkan. Tapi jangan lupa ketika kelompok itu ada masalah kesehatan, ya tentu harus kita berikan penata laksanaan dari sisi kuratifnya, memberikan pengobatannya. Atau barangkali kelompok itu sudah diberikan penanganan dan saat ini melakukan suatu tindakan rehab. Jadi mengembalikan kepada fungsi semulanya sebelum mereka mengalami masalah. Nah, sehingga ini upaya-upaya yang bisa dikerjakan. Nah, kemudian siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, upaya-upaya tersebut? Tentu diberikan oleh tenaga keperawatan yang memang tenaga perawatan yang profesional. Mungkin dia vokasi maupun profesi. Dengan pendekatan pemecahan masalah melalui pendekatan proses keperawatan tersebut. Nah, tentu di dalam memberikan asuhan keperawatan, kita harus bisa mendapatkan apa sih tujuan daripada pemberian asuhan keperawatan tersebut. Jadi kalau kita lihat ada tujuan umumnya di dalam memberikan asuhan keperawatan itu adalah meningkatkan kemampuan dan derajat kesehatan daripada kelompok tersebut agar kelompok tersebut bisa menolong dirinya sendiri dan mereka tidak tergantung pada orang lain. Yang dalam artian ketika kita sudah memberikan asuhan perawatan, jadi mereka bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah ataupun meningkatkan kesehatannya tanpa harus tergantung, misalnya kalau tidak ada perawat ya tidak bisa mengerjakan, kalau tidak ada petugas tidak mampu untuk melakukan. Jadi dengan diberikannya asuhan, dia mampu melakukan mandiri. Ya tidak tergantung lagi dengan orang lain untuk bisa mencapai derajat kesehatan yang lebih optimal. Jadi itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya, jadi yang pertama bisa mengidentifikasi masalah kesehatan dan masalah keperawatan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Jadi melalui pengkajian kita akan bisa menentukan bahwa ini data-data yang muncul sehingga masalah kesehatan maupun masalah keperawatan dari kelompok adalah A, B, C, D. Jadi kita bisa identifikasi. Kemudian tujuan khusus yang lain menyusun rencana. Jadi ketika kita sudah paham dan tahu bahwa masalah kesehatan atau keperawatan di kelompok itu adalah A, tentu kita akan bisa menyusun apa sih yang bisa kita kerjakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian melakukan tindakan, jadi menanggulangi masalah kesehatan yang ada. Jadi semua itu tentunya berdasarkan atas rencana yang sudah dibuat. Jadi tindakan-tindakan itu harus menyesuaikan dengan rencana. Jangan nanti rencananya A sementara tindakannya B, ya tidak sinkron. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di dalam membuat atau melakukan asuhan keperawatan. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu secara khusus adalah bisa meningkatkan kemampuan daripada kelompok tersebut dalam memelihara kesehatannya secara mandiri. Ya, seperti tadi, setelah diberikan, dia mampu melakukan tanpa harus tergantung dengan tenaga kesehatan maupun orang lain. Nah, kemudian yang kelima, tujuannya mengurangi ketergantungan daripada kelompok tersebut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia bisa melakukan perawatan secara mandiri di masing-masing individu maupun kelompok tersebut.
Kemudian tentu setelah dilakukan asuhan ini, kemudian dia bisa melakukan perawatan mandiri, diharapkan derajat kesehatan meningkat. Seiring dengan itu, maka produktivitas kegiatan yang bisa dilakukan oleh kelompok juga akan meningkat. Sehingga yang tadinya tidak mampu beraktivitas, kemudian bisa beraktivitas kembali meskipun perlahan-lahan, yang akhirnya kegiatan sebelumnya bisa dikerjakan dan bisa menghasilkan daripada produk untuk menunjang ekonomi daripada individu maupun kelompok tersebut. Nah, jadi itu adalah terkait dengan tujuan, baik itu tujuan umum maupun tujuan khususnya daripada asuhan keperawatan kelompok. Nah, kemudian berikutnya, kita sebagai seorang perawat tentu harus bisa memilih dan memilah kira-kira kelompok mana yang bisa kita berikan asuhan keperawatan tersebut. Apakah semua kelompok kita bisa berikan? Kemudian siapa yang menjadi prioritas untuk bisa kita berikan asuhan tersebut. Nah, jadi itu yang perlu kita identifikasi. Sehingga ada beberapa sasaran yang bisa kita berikan di dalam memberikan asuhan keperawatan pada kelompok khusus tersebut. Nah, secara garis besar, ada dua sasaran pokok yang bisa diberikan asuhan keperawatan pada kelompok khusus tersebut. Jadi yang pertama sasarannya adalah sasaran daripada kelompok yang ada di institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kelompok yang ada di masyarakat. Jadi sasaran ini ada dua, sasaran kelompok yang ada di institusi, ada kelompok yang ada di masyarakat. Nah, kira-kira kelompok yang ada di institusi yang layak dan cocok untuk kita berikan asuhan keperawatan kelompok khusus itu seperti apa kira-kira yang ada di institusi? Jadi kalau kita lihat institusi pasti ada di suatu tempat atau lembaga tertentu yang ada pengorganisasiannya, ada petugasnya, ada tempat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa atau siapa kelompok-kelompok tersebut ya? Oke, baiklah. Nah, kita lihat bersama-sama. Jadi ada panti, ya, kemudian ada pondok pesantren, kemudian lapas, ya, ada mungkin panti yang lebih mengkhusus ke rehab, baik itu rehab secara fisik maupun mental. Ya, jadi kemudian ada mungkin di institusi penitipan anak. Nah, itu juga disebutkan sebagai suatu kelompok yang ada di institusi. Nah, kemudian kalau kelompok yang ada di masyarakat, kira-kira siapa? Di mana kelompok itu hidupnya di tengah-tengah masyarakat kita bersama. Yang tadi disebutkan ada kelompok yang mungkin punya risiko, kelompok yang sudah aktual, maupun yang lainnya. Bisa? Baik, kita lihat bersama-sama. Jadi di masyarakat itu ada kelompok yang memang difokuskan untuk memerlukan pengawasan yang lebih intens akibat dari adanya gangguan-gangguan pada tumbuh kembang daripada kelompok tersebut. Kira-kira kelompok apa yang kira-kira berisiko atau rawan terhadap masalah kesehatan dilihat dari tumbuh kembangnya? Oke, kita lihat di sini. Kelompok ibu hamil. Ya, jadi itu berisiko yang harus kita bisa atensinya lebih. Kelompok ibu bersalin, kelompok ibu nipas, kelompok bayi dan balita, atau anak usia sekolah maupun kelompok-kelompok usia lanjut. Jadi ini bisa kita berikan
asuhan keperawatan yang lebih fokus. Kemudian yang lainnya juga bisa kita berikan asuhan itu pada kelompok khusus yang memerlukan pengawasan dan bimbingan yang lebih spesifik. Misalnya di sini kelompok-kelompok penderita penyakit menular. Ya, di sana ada kelompok penyakit kusta, TBC, AIDS, atau IMS, penyakit kelamin lainnya. Itu penyakit menular. Kemudian pengawasan bimbingan juga bisa diberikan pada kelompok-kelompok penyakit tidak menular, misalnya jantung, DM, hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Barangkali ketika kita ada di puskesmas, jadi ini banyak kita temukan saat ini, misalnya di Denpasar itu ada kelompok perlu pengawasan bimbingan pada lansia, sehingga di sana ada kelompok prolanis, ya terutama untuk bimbingan penyakit-penyakit hipertensi ataupun DM, ya penyakit kronis. Kemudian kelompok cacat yang memerlukan rehabilitasi. Ya, jadi ini disebut kelompok cacat fisik. Ya, baik itu mental, sosial maupun fisiknya. Jadi perlu mendapatkan rehab. Misalnya kelompok-kelompok yang terkena masalah-masalah penyalahgunaan obat. Ya, misalnya narkoba. Nah, jadi itu kelompok-kelompok yang perlu kita lakukan asuhan untuk rehabilitasi. Sehingga harapannya tidak mereka paham dan tidak lagi untuk terjerumus ke kegiatan-kegiatan yang negatif tersebut. Kemudian yang lainnya kelompok yang mempunyai risiko terhadap terkena penyakit-penyakit tertentu. Ya, ketika kita lihat, oh ini ada kelompok WTS, ya kelompok-kelompok ada di pusat-pusat prostitusi. Nah, jadi mereka itu sangat berisiko terhadap terjadinya masalah kesehatan. Itu juga perlu kita berikan asuhan perawatan pada kelompok khusus tersebut. Ya, atau misalnya penyalahgunaan obat maupun yang lainnya. Itu mereka semua adalah kelompok berisiko. Nah, kemudian di dalam melakukan asuhan keperawatan tersebut, seperti yang saya uraikan sebelumnya, ruang lingkup kegiatan yang bisa dikerjakan di sana adalah menonjolkan, mengutamakan upaya promotif maupun preventif, tetapi tidak mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Jadi semua upaya-upaya tersebut itu harus dilakukan secara terorganisir, secara baik, tidak bisa itu dilakukan semampunya, sebisanya, seenaknya, harus diorganisir. Jadi pengorganisasian itu bisa melalui pelayanan kesehatan maupun pelayanan keperawatan, melalui pendidikan kesehatan maupun bimbingan-bimbingan di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut melalui bimbingan dari kader, dari petugas yang ada di kelompok maupun dari relawan-relawan lainnya yang bisa dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Nah, jadi ini ruang lingkup kegiatan yang bisa dikerjakan. Nah, kemudian apa prinsip dasar yang harus kita perhatikan di dalam memberikan asuhan perawatan pada kelompok khusus tersebut? Jadi pada prinsipnya kita memberikan asuhan keperawatan pada kelompok itu untuk bisa meningkatkan daripada kemampuan dan kemandirian daripada kelompok. Jadi ketika kita ingin memberikan asuhan, harapannya bahwa kemampuan daripada kelompok untuk memecahkan masalahnya akan menjadi lebih baik, sehingga diharapkan kelompok itu akan menjadi lebih mandiri. Ya, ketika setelah dilakukan suatu tindakan asuhan perawatan. Nah, kemudian berikutnya prinsip yang lain menekankan pada
upaya-upaya mengoptimalkan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan, melupakan, mengesampingkan daripada upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, lanjut pendekatan yang dilakukan di dalam memberikan asuhan keperawatan pada kelompok khusus tersebut adalah pendekatan secara holistik. Jadi pendekatannya menyeluruh, baik bio, psikososial maupun spiritualnya. Dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, kemudian yang lainnya jangan lupa bahwa asuhan keperawatan yang kita berikan pada kelompok khusus tersebut harus bisa bekerja sama dengan komponen yang lain. Jadi melibatkan peran serta aktif baik masing-masing individu di dalam kelompok tersebut dengan petugas yang melakukan pembinaan daripada kelompok maupun kader atau relawan-relawan yang mau membantu secara sukarela, ikhlas untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan kelompok. Jadi ini harus kita pertimbangkan juga. Kemudian itu asuhan bisa dilakukan baik itu di settingan seperti tadi sasarannya di institusi maupun sasarannya di masyarakat. Kemudian asuhan tersebut ditujukan pada pembinaan baik itu pada semua anggota kelompok yang ada di institusi maupun pembinaan itu bisa diberikan terhadap petugas-petugas yang mendampingi daripada kelompok tersebut. Ya, kemudian bisa pembinaannya, bisa lingkungan fisiknya juga harus dilihat. Ya, terutama lingkungan yang bisa menunjang ke arah kesehatan. Jadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu prinsipnya. Nah, selanjutnya kita bicara bagaimana proses daripada asuhan keperawatan pada kelompok khusus tersebut. Jadi kalau kita bicara mengenai proses keperawatan, maka semua itu pastinya sudah terstandar mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu adalah suatu proses standar yang berkesinambungan, yang memiliki suatu siklus ya perputaran yang jelas. Itu tidak bisa ditukar-tukar. Setelah mengkaji nggak bisa menentukan masalah langsung. Ya, jadi pengkajian, kemudian diagnosa, setelah diagnosa buat rencana, setelah buat rencana lakukan tindakan sesuai rencana, setelah dilakukan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan apa belum pencapaiannya. Nah, jadi itu proses keperawatan. Mari kita lihat satu persatu daripada proses tersebut. Pengkajian. Nah, jadi pengkajian ini adalah suatu tindakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tindakan subjektif, ya data subjektif maupun data objektif. Kemudian sumbernya secara primer maupun secara sekunder. Nah, data-data yang dikumpulkan meliputi identitas daripada kelompok. Ya, jadi kalau kita bicara identitas, nama kelompoknya, apakah kelompok lansia, kelompok bayi balita, dan lain sebagainya. Kemudian keanggotaan daripada kelompok. Kelompok itu kelompok yang tergolong besar maupun kecil. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan atau tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Mungkin variasinya dari apa, tidak sekolah sampai sarjana kah atau seperti apa. Kemudian tingkat sosial ekonomi maupun agama yang dianut oleh masing-masing individu di kelompok tersebut. Kemudian jarak dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Kira-kira tempat tinggal dari kelompok ini jauh nggak dengan pusat pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya.
Itu kita kaji. Sementara keadaan biologis daripada kelompok, kebersihan kelompok, ya kira-kira kalau kelompok lansia bagaimana kebersihan mereka secara individual maupun kelompok. Pola tidurnya, ya banyak yang susah tidur atau bagaimana. Makannya, sering makan makanan yang kurang bergizi, banyak garam, dan lain sebagainya. Atau penyakit-penyakit yang banyak diderita. Oh, sebagian besar di lansia tersebut menderita hipertensi maupun DM dan lain sebagainya. Ya, baik itu kronis maupun menular. Nah, kemudian pengkajian kegiatan sosial daripada kelompok. Jadi kelompok ini tergolong kelompok yang sosial, yang bisa memberikan bantuan, bimbingan, dan lain sebagainya ke orang lain, atau bagaimana. Ya, kemudian interaksinya antara satu individu dengan individu lain yang ada di dalam kelompok bagaimana. Itu juga bisa kita masukkan di kegiatan sosial kelompok. Nah, kemudian culture dan spiritual. Jadi budaya dan keagamaannya. Apa ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh kelompok dilihat dari sisi culture dan spiritualnya. Oh, ini kelompok sering melakukan ritual-ritual keagamaan, misalnya sembahyang, tirta yatra, dan lain sebagainya. Silakan itu dikaji dan sampaikan. Kemudian keadaan lingkungan dan pemanfaatan halaman. Jadi ketika misalnya lansia itu ada di panti, lingkungan yang ada dimanfaatkan nggak? Misalnya menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, toga, sayur, dan lain sebagainya. Atau dibiarkan begitu saja, apalagi lingkungan bisa menyebabkan masalah. Ya, jadi misalnya polusi, lingkungan kotor, pengap, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan pengkajian yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita kaji, tentu kita bisa merumuskan masalah dengan melakukan analisa data. Kita kelompokkan data-data tersebut terlebih dahulu untuk bisa merumuskan masalah. Nah, kemudian setelah dirumuskan tentu ada diagnosanya dan selanjutnya kita buat suatu prioritas. Nah, di dalam merumuskan masalah tentu kita lihat untuk memprioritaskan, kita lihat di sana sifat masalahnya gimana. Apakah dia aktual, potensial, risiko, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat bahaya daripada masalah tersebut. Jadi apakah masalah ini akan sifatnya mengancam saja atau mungkin sifatnya yang ringan. Kemudian kemungkinan masalah dapat diatasi ringan, ya, mudah, sebagian. Tersedianya sumber daya di dalam kelompok. Ada nggak misalnya di kelompok tersebut ada sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Oh, ternyata ada SDM-nya, ada di antara kelompok itu yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang paham dengan masalah tersebut. Nah, itu kita berdayakan. Nah, itu untuk menentukan prioritas. Nah, kemudian setelah pengkajian, analisa, tentu diagnosa keperawatan. Ya, jadi diagnosa itu kita lihat berdasarkan masalah kesehatan yang ditemukan. Apakah dia aktual, risiko, maupun potensial. Nah, kemudian berikutnya kemampuan kelompok dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi ini contoh rumusan diagnosanya. Jadi problemnya atau masalahnya apa, kemudian di mana, itu menggambarkan kelompok, berhubungan dengan, jadi itu etiologinya. Jadi karakteristik perilaku daripada kelompok. Dimanifestasikan atau ditandai dengan itu indikator-indikator tanda gejala baik secara subjektif maupun objektifnya. Jadi ini rumusan masalah pada kelompok khusus. Nah, ini contohnya, misalnya di sini masalahnya risiko. Jadi masalahnya risiko, kemudian kurang nutrisi. Jadi risiko kurang nutrisi. Jadi kelompoknya siapa? Di panti asuhan. Jadi panti asuhan. Berhubungan dengan, nah ini karena kurangnya pengetahuan. Kemudian ditandai dengan, nah ini 60% berat badan daripada anak itu rendah. Ya, jadi ini adalah tanda gejala daripada
data yang ditemukan untuk kelompok. Jadi biasanya digunakan persentase karena kumpulan daripada individu. Kemudian rencananya, jadi harus kita rumuskan terlebih dahulu tujuan daripada keperawatan yang ingin dicapai, baik itu umum maupun khususnya. Apa tujuannya yang ingin kita capai? Kemudian kriteria hasilnya untuk bisa mendapatkan apa, mencapai apa, itu kita rumuskan di dalam perencanaan. Setelah kita rumuskan tujuan tersebut, baru kita membuat apa rencana-rencana keperawatan yang bisa dikerjakan. Ya, jadi baik itu rencananya A, B, C, D, tentunya apakah itu bisa dilakukan, sumber dayanya cukup, waktunya memadai, dan lain sebagainya. Itu perlu kita pertimbangkan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, rencana-rencana tersebut harus kita perhatikan. Kira-kira keterlibatan pengurus dan anggota kelompok itu bisa nggak mengerjakan daripada rencana yang sudah disusun. Jangan-jangan pengurus maupun anggota kelompok tidak bisa melakukan hal tersebut. Tentu akan sulit kita lakukan tindakan. Sehingga perlu kita pertimbangkan. Kemudian keterpaduan dengan pelayanan kesehatan lain seperti sumber daya manusia, biaya, sarana, maupun waktu yang dimiliki. Kita membuat suatu rencana, ternyata di kelompok, di petugas nggak ada SDM-nya. Terus di pelayanan kesehatan juga nggak ada. Tentu itu mustahil nanti untuk kita kerjakan dari rencana yang sudah kita susun. Biaya juga nggak ada. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian bisa nggak kita bekerja sama secara lintas program dan lintas sektor? Kalau bisa, itu pasti rencananya akan mudah untuk dikerjakan. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian tindakan yang bisa kita lakukan, tentu ada beberapa strategi yang mudah untuk dikerjakan di dalam asuhan kelompok khusus tersebut. Misalnya tindakan herd promotion. Ya, jadi pemberian pendidikan kesehatan. Kemudian strategi yang lain harus bekerja sama, tidak hanya di lingkup perawatan saja, tetapi bisa dengan petugas pelayanan kesehatan yang lain, baik itu medis, gizi, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, ini pelaksanaan yang bisa kita lakukan, hal-hal yang perlu kita perhatikan, tindakan keperawatan harus dapat dikerjakan. Nah, di sanalah perlu perencanaan yang spesifik. Adanya keterpaduan dengan pelayanan kesehatan yang lain, saling bekerja sama, partnership. Kemudian tindakan meliputi tindakan yang sifatnya observasi dulu, kemudian terapi ya independen daripada perawat, kemudian health education dan tindakan kolaborasi. Nah, kemudian tentu tindakan tersebut dilakukan dalam rangka tindakan-tindakan untuk memenuhi keterampilan dasar, melakukan tindakan dasar, maupun tindakan-tindakan yang alih teknologi, yang tindakan yang bersifat pemanfaatan teknologi-teknologi tepat guna yang ada saat ini. Kemudian di dalam pelaksanaan harus memperhatikan kalau tidak bisa dikerjakan dengan baik, itu penyelenggaraan rujukan harus jelas, dan terakhir harus dicatat, dilakukan pendokumentasian. Nah, yang terakhir di dalam evaluasi proses perawatan kelompok khusus, ya tentu ketercapaian daripada asuhan yang kita lakukan ini seperti apa. Itu bisa kita bandingkan antara tujuan dengan kenyataan daripada kelompok yang kita lihat saat ini. Itu kita bisa bandingkan hasil yang ada dengan tujuan yang kita rumuskan di perencanaan. Kemudian menilai efektivitas daripada proses perawatan. Jadi mulai dari pengkajian sampai pelaksanaan itu bagaimana efektivitasnya. Bisa kita lakukan semua rencana yang disusun atau bagaimana. Ketika melakukan asuhan, keterlibatan daripada kelompok, kemudian tenaga kesehatan yang lain bagaimana. Nah, itu bisa kita evaluasi di dalam proses keperawatan tersebut. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kalaupun tidak, nanti selanjutnya kita akan diskusikan. Ya, nah terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.